Aku kan cuma pembantu, bukan istrinya. Mia tak henti menggerutu ketika mengeluarkan handuk bersih dan baju ganti untuk David, lalu menaruhnya di atas kasur. Ishak melongokkan kepala ke dalam kamar David, lalu mengedipkan mata dengan genit pada Mia. Sabar ya sayang. David masih bersimpuh di lantai ruang tamu seperti orang depresi. Erlang masih di sana. Ishak dan Wibi juga baru bergabung setelah mendengar sesuatu yang genting. Gambaran petani siap panen padahal nggak bercocok tanam. Ishak terkekeh mendapati kondisi David. Memang kesetiaan itu nggak bisa diunduh via Playstore, David, lanjut Wibi. David diam saja meski Mia sudah mengulurkan handuknya. Wibi lalu mengambil handuk itu dan mengeringkan kepala David. Ngebir aja yuk. Ngebir, mencet lo udah sembuh Bambang. Ishak mencitak jambul Wibi. Udah dong, Wibi begitu antusias. Yuk Pit, yuk lupakan Persia dan cari kucing betina yang lain. Sphinx aja, yang mahal dan gak berbulu. Ishak dan Wibi tetap berbahagia meski sahabatnya baru patah hati, dihianati pula, atau begitulah cara mereka menghibur David, entahlah. Mia kembali ke kamarnya dan tidur-tiduran. Sudah hampir pukul 11, tetapi matanya belum juga mengantuk. Dia terlalu seru menjelajah media sosial. Tiba-tiba terdengar suara orang naik ke tangga. Mia terbangun lalu mendengar pintu kamarnya diketuk. Mia, kamu udah tidur belum? Mia langsung berlari menuju pintu. Muncul wajah Erlang di hadapannya dengan pakaian siap pergi. Kenapa mas? Saya sama anak-anak mau pergi. Kamu hati-hati di rumah ya. Semalam ini? Iya. Semua pergi mas? Iya. Kemana? Erlang berdaham risih mendengar rentetan pertanyaan Mia. Aku takut mas. Gak apa-apa, santai aja, tidur yang nyenyak. Gak mau mas, aku takut kalau benar-benar sendiri. Mia panik bukan main. Ikut ya mas ya, please. Gak bisa Mia, Erlang langsung defensif. Mendengar suara Erlang yang mulai tak sabar, Mia jadi berhenti merajuk. Iya juga sih, memangnya Mia siapa? Diajak main juga mereka beda kelas. Diajak nongkrong, nanti Mia gak nyambung kalau kenalan Erlang. Wanita-wanita kayak Persia dan Pita. Maaf ya Mia. Erlang lantas turun, Mia keluar, tangannya memegang pembatas dan menatap ke mobil yang sudah dipanasi. Dia masuk ke kamar dengan amat tidak bersemangat. Bayangan orang jahat atau makhluk-makhluk tak kasat mata memenuhi benaknya. Mia jadi seram sendiri. Dia mengawasi seisi kamar yang mendadak terasa horor. Dan ketika matanya tertambah pada jaket hitam yang tergantung, Mia seperti disadarkan akan sesuatu. Tiba-tiba saja Mia punya ide. Mia mengganti celana jeans, memakai sepatu kets dan mengambil jaket. Dengan mengendap-endap dia turun dari tangga. Mia mengamati sekeliling. Anak-anak masih ada di dalam rumah. Mia lantas membuka mobil perlahan lalu meloncat ke bagian paling belakang. Dia merebahkan badannya di bawah. Teringat percakapan keempat cowok itu tadi ketika Mia masih di ruang tamu. Ketika Wibi mengajak 3 cowok itu minum. Ngebir aja yuk. Jangan ngebir dong mas, dosa, komentar Mia. Bir yang itu kan Senayan City. Di luar dugaan, Erlang justru menyambut baik. Mia bertolak ke dapur untuk minum, kesal karena ceramahnya tidak dihiraukan. Ingatannya berakhir ketika keempat lelaki itu memasuki mobil. Mia nggak bisa ditelepon nih, suruh ngunci gerbang. Udah tidur kali, ngambek soalnya tadi. Ngambek kenapa? Mau ikut? Elah. Mia merasakan badannya bergerak-gerak saat mobil mulai berjalan. Tampaknya Ishak keluar lagi dan mengunci pagar, lalu mobil yang lebih stabil. Lama-lama mengayun-ayunkan Mia hingga ia pun jatuh terlelap. Mia tersentak kaget ketika mendengar suara bising. Susah payah dia membawa badannya untuk duduk dan mengintip suasana. Pintu depan terbuka. David duduk di sana dan mengeluarkan kakinya. 3 cowok yang lain berada di luar, bersandar di badan mobil. Mereka memarkir kendaraan di jalan raya, berderet dengan mobil-mobil lain. Di sisi lainnya, tampak 2 mobil siap berlaga, dengan seorang gadis cantik memberikan aba-aba. Rupanya, mereka berada di antara balap mobil liar, jenis drag racing atau balapan trek lurus dan relatif pendek.
Mia mengucap mata, dan benar saja mereka berada di Senayan City. Dia mengenakan masker dan memakai turun jaketnya. Diceknya ponsel pukul 12:30 dini hari. David merosot dari kursi depan lalu keluar dari pintu. Digunakan Mia kesempatan itu untuk melompati kursi dan keluar dari pintu samping yang mepet ke trotoar. Mia memutari mobil dan mendekat ke arah keempat cowok itu, namun tetap berusaha menyembunyikan dirinya sendiri. Ternyata di depan mereka ada penjual kopi keliling pakai sepeda. Seorang bapak tua membawa macam-macam jenis kopi sasetan dan beberapa termos air panas. Kayak biasa, Pak. Bir, Mas. Iya, Pak. Mia melotot mendengarnya. Pertama, mereka seperti sudah kenal dekat, yang artinya keempat cowok ini kemungkinan besar sering menonton balap liar di tempat ini. Kedua, Erlan sungguh-sungguh memesan bir, dan memangnya bapak tua itu menjual bir. Ada es batu nggak, Pak? Kebetulan masih nih, Mas. Wibi mau yang dingin dong, Pak. Boleh, Mas. Bapak itu tampak membuka minuman serbuk, menambahkan air dan es di dalamnya, mengocok-ngocok layaknya bartender. Lantas menuang minuman itu ke dalam gelas plastik. Ini, Mas, bir pletok dinginnya. Mia semakin mendelik, badannya tak bisa tenang menerima fakta itu. Awalnya Mia pikir mereka akan ke tempat dugan dan mabuk-mabukan. Ternyata justru pergi nonton balap liar dan mabuk bir pletok instan, alias minuman rempah khas Betawi yang 100% halal. Sesaat Mia merasa bersalah karena telah suuzon, namun kemudian dia merasa lega. Jadi Mia hanya mengamati mereka pesta bir pletok dari jarak yang aman. Dua-dua mobil melaju kencang. Cowok-cowok itu tampak menikmati suasana bersama penonton lain yang saling merokok dan merekam balapan menggunakan kamera ponsel. Taruhannya apa nih? Duit 10 juta. Seruan malam kemarin dong. Apaan, bre? Mobil. Oh iya, ada artis sinetron juga yang balap ya kan? Yoyoi, malam ini terhitungnya sepi. Kurang lebih begitulah suara Erlang, Ishak, dan Wibi, sementara David tampak terdiam dengan minuman di gelasnya. Ini nih Bi, cewek kayak gini. Ishak terlihat menunjuk salah satu penonton perempuan. Wibi menanggapi, kenapa? Selera gue banget. Keduanya tergelak-gelak. Seleranya Erlang nggak ada di sini. Mia mendeki mendengar obrolan menjengkelkan itu. Entah kenapa, kesal saja rasanya. Bukannya mereka sudah pada punya pacar, kenapa masih jalalatan membicarakan selera cewek, dasar bekatul. Tiba-tiba Mia merasa badannya direnggut begitu saja. Mia terbatuk-batuk karena lehernya terjelat tali topi jaket. Penyusup lu ya? Mia meronta-ronta seperti sapi hendak disembeli. Keributan itu membuat beberapa orang menoleh, termasuk keempat cowok itu. Woi, ada penyusup. Bukan, Mia terbatuk-batuk. Suaranya cewek. Seseorang lalu menarik lepas tudung kepala Mia dan menghempaskan masker yang melindungi wajahnya. Seketika orang-orang menatap terkejut tapi juga tertarik. Mia? Demi Tuhan, Mia bisa mendengar suara empat cowok itu menyebut namanya. Namun Mia juga heran kenapa tim SARnya tak satu pun dari mereka gerak cepat mengevakuasi Mia. Ini gimana? Adik manis kamu ngapain? Ampun Om. Wah, gue dipanggil Om. Mereka tertawa. Mia tak peduli berapa pastinya umur lelaki itu. Namun badannya yang besar dan kumisnya yang subur, rasanya pantas-pantas saja dia dipanggil Om. Saya adiknya mereka. Tunjuk Mia pada keempat cowok geng Dewi. Iya men. Keempatnya melambaikan tangan dan menjawab serempak. Bukan bro. Mia melongo jengkel. Benar-benar ya setega itu mereka. Awas sampai Mia selamat dari sini, Mia bikinkan ramuan ekstrak ulat bulu dengan balado kentang. Tuh, bukan tuh. Lelaki itu lalu berteriak pada Dewi Squad. Gue bawa pulang aja ya bro, daripada terngiang-ngiang. Disusul dengan tawa membahana yang bikin Mia merasa ingin menangis. Bawa aja bro, salah siapa bandel sih? Itu suara Ishak.
Saking takutnya, Mia menarik kuat-kuat hingga tangannya lepas dari cengkraman orang itu. Dia menghantam perut lelaki buncit itu, lalu berlari menghambur ke arah 4 cowok yang entah kenapa. Dengan mereka, Mia merasa sangat aman. Tiba di hadapan keempatnya, Mia menangis keras. Erlan tampak minta maaf dengan kode tangannya pada sekelompok cowok tadi. "Kalian jahat, kalian mau jual aku." "Hus, sembarangan." Ishak membungkam mulut Mia, tapi Mia masih menangis seperti anak kecil ditinggal ibunya. Sudah diam. Mia mau bir peletok juga enggak?" Mia menggeleng tapi bilang mau, lalu buru-buru meralat dengan mengangguk-angguk. Erlang yang menawarkannya, dia menepuk bahu Mia lalu tersenyum hangat. "Lain kali kalau mau ikut, bilang aja ya. Tadi kan nggak boleh." Iya, saya yang salah. Harusnya nggak biarin Mia sendirian di rumah." Mia mengangguk sekali lagi. Dia ikut tersenyum melihat senyuman lembut Erlang. Ishak, kalau yang ini seleranya siapa?" Tiba-tiba Wibi bertanya. Karena Mia tahu konteksnya, pipinya jadi menghangat. Pasalnya Wibi jelas-jelas menunjuknya. "David." Ishak yang menjawab. David yang sejak tadi tak bergairah lalu tersenyum meremehkan. Dua tangannya diangkat di depan dada hingga membentuk tanda silang. Mia langsung menatapnya dengan bengis. "Mas David juga bukan seleraku," balas Mia sengit. "Memangnya siapa seleramu? Indomie atau abang?" kejar Ishak. "Pokoknya bukan salah satu dari kalian." "Yakin?" Ishak dan Wibi berteriak bersamaan sembari mencondongkan wajah ke arah Mia. Mia yang gugup spontan menimpuk jidat keduanya. Maaf mas," tangan Mia autopilot bersambung.